Ya, halo teman-teman semua. Kenalin di sini ada gue Pram sama di sini ada Galuh. Kenalin dong. Ya, kali nama gue Galuh. Ya, kita berdua biasanya sehari-hari pakai Golang. Jadi di sini kita mau share-share tentang Golang. Nah, buat di episode pertama ini kita mau sedikit share tentang perbandingan buat HTTP router yang ada di Golang. Jadi kita mau pakai 3 router, ada Qi, ada Fast HTTP sama Goji. Nah, nanti kita di sini mau bikin program yang simple, jadi dia nerima request berupa JSON sama nanti ngebalikin respons juga berupa JSON juga. Nanti kita bandingin benchmark hasilnya gimana yang paling bagus dan paling cepat gitu. Walaupun nanti sebenarnya di real time real usage penggunaannya mungkin nggak sesuai gitu, jadi bisa mana yang lebih cepat, nggak sesuai hasil dari sini gitu. Jadi ini cuma percobaan aja sih gitu, kita mau coba gitu. Oke, langsung aja. Di sini Galuh mau mulai buat share buat programnya. Oke, jadi di sini kita bakal buat masing-masing buat library-nya itu post request yang nerima parameter name, dan dia bakal ngebalikin name itu di field message. Jadi sesimpel itu, dimulai dengan C-nya sendiri. Oke, di sini kita pertama bakal buat new router ini. Oke, dari package C-nya sendiri bakal copy paste aja. Init, nunggu buat init. Oke, ini oke udah, terus kita get. Benchmark klik. Oke, sini baru kita get library-nya. Oke, dan terus kita router yang udah kita buat, ikut example aja. Untuk metodenya post, path-nya kita buat di greeting aja. Terus dia bakal terima handler HTTP response writer, dia bakal return request. Oke, di sini kita bakal gimana cara bacanya. It started simple server example. Post sendiri itu kita pakai net HTTP ya. Golang getting post request field. Bukan yang ini, coba kita lihat glitch-nya. Routing post create article link. Ini untuk get param
Gak nemu ya. Halo. Oke, custom method menggabungkan check example press air post correct article. Di sini tuh di bind. Berarti Struct-nya dulu. dan struct-nya kita buat dulu. Type request struct itu dia name, type-nya string. Nanti di sini kita tinggal binding write data itu dari request, lalu kita binding render ini dari mana ya? Kayaknya bawaan deh. Render ini Bawaan dari render. Oke, berarti kita harus Udah keisau Bang? Belum. Udah belum. Render.bind article. Kita bind dari requestnya ke request data yang kita punya. Cek new render kita balikin maju. Dia harus Itu error handlernya. iya. Mungkin kita return aja rec data. Kenapa dia nggak mau ya? Cannot restrict data request binder. There's article requestnya apa? Ada metodenya kali article request, method bind. Nah itu. Oke. Berarti kita buat metodenya dulu, buat di sini request itu request, kita harus punya bind. Terima request dia, ketika request. Error. fr Itu metodenya sama ininya sama, rr juga. Oke. Request ya. If request name no kita anggap kosong aja. Itu kita bakal return missing name file. Error otomatis. Terus kita isi untuk request name sama dengan kita nggak perlu roll case-nya, berarti request ini bener nggak pernah article. Jadi cuma assign gitu sih. Bind JSON-nya di mana ya? Makanya di sini ya pakai User. Tapi di dalam bind-nya juga nggak ada apa-apa. di dalam bind ini nggak ada apa-apa juga. Mungkin kita nggak perlu pakai ini kali ya. Nggak perlu sih. Bind request from tulang Ini aja apa decode JSON. JSON in
golang post request. Nah itu Kita pakai ini aja, standar. Kita buat decoder itu dari JSON. Decoder itu dari request query, lalu request datanya di sini. Oke, terus kita decode, decoder decode correct data. No. Ya bisa return pendek aja sebentar. Oke, terus write. JSON ini aja, JSON encode langsung respon. Oke, JSON code. Ini encoder. Oke. Bikin. Nah ya. Kita buat responsnya. Type response tag itu kita bilang message string. S itu response. Message call hello plus data.name. Oke, berarti kita di sini tinggal nice saja. Kalau return. Yeah. Oke, kita coba dulu. C gua run mango. Oh, belum kita run. Dia belum di start. Oke, TPL listen and serve deport 3000 ya, kita masukkan filternya. Go run mango, terus item term sini kita buat ke localhost 3000 meeting call with JSON post. Ini kita copy aja, ini kita ganti buat content type-nya udah 9. Contoh from localhost 3000 greeting. HTTPS. HTTP harusnya. Oke. Wait, ada yang salah. Not found. Itu panik ya. End of file. Kita cek dulu requestnya masuk atau enggak. Tes. Requestnya masuk, berarti dia gagal ketika Pas ngedecode. masuk ke decode. Coba kita cek kenapa dia error. New folder w encode
failed to decode. Error. Oke. Itu oh iya. Gor salah. Gor. Oh iya. Sorry. Failed to decode error file. Kayaknya itu harus pakai fmt sprint f deh. Yang mana? Pas lo raise message itu Oke, tapi sebelum deh. Karena dia failednya tuh sih. to decode ya. Iya. Oke, di sini tapi berarti ada yang salah sama request. Kita coba pakai yang interface. Wait, kita buka Postman. Terus call host 3000 greeting, bodinya JSON, defaultnya name, contoh from, kita kirim. Oke, udah benar. Berarti CURL yang salah. Iya. Precisionnya kita not. Oke, URL-nya salah. Ya. Oke, ini udah work. Terus kita buat benchmarknya bakal pakai WRK. Oke, jadi untuk C-nya kita udah buat untuk HTTP handlernya. Sekarang kita bakal lanjut untuk buat yang fast HTTP. Tapi kita setelah research beberapa saat itu sadar ternyata fast HTTP itu nggak comparable buat untuk C dan Goji ataupun library routing yang lainnya. Jadi instead of kita pakai fast HTTP, kita pakai wrappernya lagi itu di fast HTTP. Kalau kita cek di documentationnya, dia ada rekomendasi buat routernya fast HTTP routing. Jadi kita bakal pakai ini. Oke, kita ganti ini routing. Kita bakal get dulu. Go get Oke, kita udah get package-nya. Terus buat folder. Sini seperti biasa. Go package main main. Terus as example kita buat routingnya. Kita import. Import, lalu kita buat routernya, routing new, router get, kita pakai post greeting, greeting, dia nerima konteks punyanya func c routing context an error. Untuk bindingnya kita pakai yang JSON aja. Untuk kita pakai decoder. Oke. Seperti ini.
mungkin buat request responsnya kita buat folder share aja. Terus ini http package share seperti ini, lalu ini share request atau import share response. Untuk writernya dia C dot body ya. Request C dot request nggak ada. Nah, Request konteks, oke, itu bisa. Ini case body nggak ada ya. C request body. C request body string. Nah, kita coba cek ini work apa enggak. Terus ini response body writer. Oke, cek dulu begini work apa enggak. Fast http routing kita belum serve. Fast http. Jadi kita replace buat standar library data http nya pakai fast http. Listen and serve, portnya 3001 buat yang ini. Terus kita passing router handle request, taruh di panic. Oke, clear, go run when go. Oke, seperti udah jalan. Sekarang kita cek call ke port 3001. Empty reply from server. Turn C. Kita cek lagi untuk documentationnya. Pas ini kayaknya salah pas decode. New decoder request dot body streaming. Coba ganti deh. Request dot body namanya. Request. Nah itu dot body. Body. Itu yang kedua tuh. Ini. Nah, Berarti di sini request. Gini. iya. Terus ini kita return aja. Itu tapi merah. Dia ini request. Ini punya HTTP request kayak nggak kompatibel. Post body. Request body. Coba. Post body. Dia harus kompatibel sama interface IO reader. Ini langsung di sini. Marshall tuh sama kayak Encode kan? Iya. Tapi dia nggak nge-return, dia return langsung mapnya. Coba kita cek. Jasa non Marshall. Datanya tuh dari post body. body Post body. post body.
post body, terus kita Ref data. data gini ya. Kita hapus terus semua ya. Return nil if r nil c response Return aja, return c.write. Oke, di sini aja ya. Oke, jadi shared response message fail to unmarshal. Marshal plus error. Nanti kalau sukses dia bakal return c-write data set response message hello plus correct data name gini ya. Gor. Garmin go. Oke, kita cek. Oke, buat jalan. Udah start. Oke, nah tadi Galuh udah bikin buat C sama fastset TTP buat routernya. Nah di sini gue mau nambahin buat yang Goji nya. Jadi langsung kita bikin di sini folder baru buat Goji. Terus di sini bikin main.go nya, package main. Nah sebelumnya kita install dulu Goji-nya. Ini gue ada terminal akses nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba Gue install aja di sini. Coba install. Kita cek dari Jadi GitHub-nya di aja. sini kita berusaha natural, kalau googling kita tunjukin, kalau nyontek. Nah ini install dulu Goji-nya. Oke udah, terus kita bikin mux-nya pertama goji.newmux, terus handle fang langsung handle nggak ada ini fang pak ini mesti diinstal juga nggak ya? goji.io.pat. Coba aja dulu, mungkin udah include ya. Coba ya. Kita coba import partnya, radanya juga nih part. Oke, coba gue install. Part dot post di sini. Habis itu dia endpointnya apa, di sini kita bikin greeting juga. Terus handlernya, nah handlernya di sini coba kita bikin greeting juga deh gitu. Terus di sini kita tinggal listen http listen and serve port berapa tadi? 3002 berarti sekarang. 3002. Habis itu kita lempar boxnya. Oke udah, selanjutnya tinggal kita bikin
Ini kurang nih Rob. Oh iya, greetingnya nerima HTTP writer, HTTP response writer dot response sama itu gak usah pointer, greetnya baru pointer HTTP dot Request request pointer ya. request ya. Jadi kompatibel sama standar library. Iya. Ini kenapa nih temennya cuma kok dia nggak mau ya WHTTP response writer. Oh ini kurang. Sorry, ini di luar Eh. rating. Oke. Nah di sini sama kayak program-program sebelumnya, itu kita langsung decode aja, decode JSON. Apa sih tadi decoder? Data set. Ini dari share dot request ya. Tuh. Req data terus langsung JSON dot new encoder. Decoder mau. Decoder ya? Iya. Decoder dulu ya. Decoder. Nah di decoder ini nerima request body, terus bisa langsung nggak sih? Di dot afternya Dot decode ya. decode Eh, datanya. Iya. Ini harusnya point Pakai ampersand ya. ampersand. Iya. Tapi ini udah ampersand. Ya Ada nggak posisi perlu ya? sih, nggak perlu. Ini dia ada return error kan? Ya. Decode tuh return error. Error. Ya nil. Di sini kita apa? Return message JSON. aja. Iya. JSON. Iya return JSON. New encoder. record ya. Dot encode Set response. fail to decode JSON. Ya, itu juga bisa sih, nggak masalah. Nah, kita bikin begini aja, terus selanjutnya kita respons kalau berhasil ya. JSON sama new encoder, nerima writer, encode. Di sini Set pakai set ya. Iya. Res. Langsung aja nggak masalah sih. Langsung aja. Ya, di dalam encode-nya. Share. Oh, oke. Share dot response message. Apa tadi? Halo ya. Ya, hello space plus rec data dot name. Rec data dot Name. Oke, ini tinggal dikasih return. Nah ini juga sebenarnya bisa pakai sprintf aja. Sprintf hello string, nanti dia nerima rec data dot name. Sama aja sih. Iya sama aja, buat variasi aja. Dan juga di sini kayaknya kita lupa return ya. Oh iya return. Kalau ada error ketika decode. Oke, ini harusnya udah jalan. Coba jalanin. Mungkin ini nggak terlalu ini minor. Kita cek juga di sini ya. Iya, bisa juga nambahin error. Iya. Error checking. Kita copy aja. Failed to encode. Gini aja. Berarti udah ya Pram ya. Kita bisa run. Kita run. Run and go. Terus kita cek dari call request buat yang ini portnya 3002.
fail. Iya di gua. Coba. Ini kayaknya harus pakai localhost ya. Harus pakai hostnya juga. Oh, oke. Coba. Fail. Nggak bisa juga. Kalau oke udah. Coba kita pakai port. Maksudnya pakai get handle func pet get slash func http response writer http request terus kita write test ini terimanya byte test. Coba kalau gini bisa nggak? Kalau Langsung aja terus URL. House failed to connect. Salahnya di mana nih? Guji Max. Restart serve. Kita coba ini komen dulu codingan semuanya. Kita pakai dari sini. Gorang greeting hello ya. Hello ini slash name namanya. Yes. Views. Itu udah nyala belum sih? Coba belum. Udah. Sudah nyala sih. Pakai panik coba. Oh ya betul. Panic. Minggu. Running ya? Running. Oh sorry. Ini harusnya get. Tapi reviews juga. Oh ini yang dokumentasinya 8.000. Iya salah portnya. Gak bisa juga. Iya. Itu udah lo belum lo restart. Oh iya sorry. Nggak ngaruh sih. Kenapa ya? Guji example issue connection reviews. Guji connection reviews. Pakai contohnya juga nggak bisa ya. Pakai contohnya juga nggak bisa. Oh sorry. Kenapa? Salah jalanin. Oke, bisa berarti dihapus. Harus saja hapus. Ya. Ternyata. Makan minggu. Oke, udah jalan. Terus kita tes 3002/greeting page not found. Petnya post ini belum diganti. Oke,
Udah bisa. Oke, bisa. Oke, ini kita udah buat 3 simple HTTP router buat nerima request JSON dan ngasih respons JSON balik. Nah, selanjutnya kita mau ngebenchmark 3 router tersebut, yaitu Fast HTTP router sama Goji gitu. Di sini kita pengen pakai tools namanya WRK. Ada juga sebenarnya tools lainnya kayak Apache Benchmark kalau pernah dengar gitu. Cuma di sini kita pakai WRK. WRK ini tools buat ngebenchmark sih gitu. Nah, jadi langsung aja di sini Galuh nunjukin documentation-nya buat WRK. Di sini ya. Jadi sebenarnya kenapa kita pakai WRK, karena kita anggap paling simpel aja sih bagi kita. Terus dia itu punya beberapa parameter yang bisa dipakai. Contohnya connection, duration, thread, script, header, latency, dan timeout. Di sini yang mau kita pakai tuh based on documentation-nya kita pakai default aja. Contoh threads-nya kita contoh mau pakai 10, nanti buat connection-nya kita pakai berapa? 400 ya. Boleh. Terus untuk duration-nya kita 10 detik aja. Ya, jadi kesimpulannya itu kita ngebuka selama tadi berapa? 10 detik. Ya, 10 detik. Jadi kita mau ngebuka duration selama 10 detik, terus kita ngebuka 400 connection, dimana kita pasang thread-nya 10 tadi. Iya. Oke, jadi nanti bisa dicek aja di sini. Terus karena WRK ini defaultnya dia supportnya kalau yang untuk command line ini full untuk get aja. Kalau buat post request kita harus buat configuration itu di config luar. Tadi kita udah cek ada di di sini. Jadi kita bakal butuh configuration. Kita buat aja di root foldernya, itu kita namain test.lua. Untuk kita define WRK metodenya itu post. Untuk WRK body-nya yang tadi kita udah buat itu name, contoh pump, kemudian content type. Sebenarnya kita nggak define sih tadi, tapi kita ini aja headers, content type itu application JSON. Lalu udah kemudian oke, udah semuanya. Berarti di sini kita coba tes pertama dari Enci. Kita folder dulu. Ini terus kita bagi dua. Yang pertama untuk run-nya kita ke C, terus kita run. Lalu untuk next-nya kita jalanin WRK-nya. WRK-nya itu minte thread-nya 10, binding connection 400, lalu duration 10 second. Kalau untuk include file itu dia parameter -s test.lua, terus URL-nya itu ada di localhost. Bodinya belum, udah ya. Bodinya di include sini. Oke, kita cek dulu. Cannot open. Greetingnya kurang ya. Greeting. Endpoint-nya coba. Oh ya. Cannot open tes luar. Ini malah masih di folder loh. Sorry. Space Malang greeting ya. Oke, lagi running. Oh sorry, mungkin ini karena ada tes, takutnya mempengaruhi. Kita disable dulu mungkin ya printnya. Oke. Balik lagi terminal. Oke. Kita running ulang.
WRK. Kita tunggu 10 detik ini. Oke, coba Pram mungkin bisa jelasin. Ya ini hasilnya, tadi kita running durationnya kita set 10 second, terus tadi threadnya berapa? 10 Threadnya 10, connectionnya yang dibuka ada 400 connection. 400 connection. Nah hasilnya secara keseluruhan kita bisa nerima 1.289.541 request dalam 10 detik sesuai dengan duration yang kita open, dengan total megabyte, total transfer requestnya itu sebanyak 174 megabyte gitu. Nah jadi kesimpulannya dalam 1 detik itu Ci ini bisa ngehandle request sebanyak 127.818 request, yang mana cukup banyak banget gitu. Kalau kita itu dalam 1 detik, kalau kita bagi millisecond mungkin dalam 1 millisecond bisa 10 ribuan gitu. Buat hasil ini, program yang simple ini udah cukup banget gue rasa buat ngehandle decode JSON dan encode JSON segala macam gitu. Nah oke, itu tadi Ci. Kita lanjut aja ke yang lainnya, ke fase TTP ya. Oke. Nah, ini nanti kesimpulannya dipaste dulu aja ke readme-nya. Oke, nextnya kita bakal tes buat fast HTTP routing ya. Oke, fast run Mango, kita bisa pakai configuration Lua yang sama untuk WRK-nya. Cuma kita bedain aja portnya. 3001 buat yang fast HTTP. Oke, Config-nya sama, cuman beda library aja yang kita pakai ini. Oke, itu udah ada hasilnya. Kalau kita lihat secara total dia handle 2 juta ya, 2.029.840 request. Berarti lebih banyak dibanding Ci. Dia dalam 1 detiknya bisa handle 200 ribuan request. Nah selain lebih banyak juga kalau kita lihat transfer datanya itu lebih kecil ya, apa lebih besar ya? Lebih besar untuk rate-nya. Ya rate-nya lebih besar, tapi dia lebih cepat gitu sih. Mungkin ini berkaitan after yang ketiga, mungkin kita bisa linkin ya. Dia berkaitan sama, karena kan Ci sama Goji ini pakai standar library yang net HTTP, sementara yang fast HTTP ini kita dia nggak pakai kan, pakai nge-override ya, pakai fast HTTP. Fast HTTP. Iya. Oke. Jadi itu buat fast HTTP-nya request-nya lebih banyak, terus transfernya juga lebih banyak. Yang ketiga kita pakai Goji. Port 3002. Oke, itu hasil buat Goji-nya. Totalnya dia nge-handle 1.500.000-an request ya, dalam 10 detik. Mirip-mirip kayak Ci. Kalau Ci tadi berapa tuh requestnya yang dia handle? 1.200.000 ya. Yeah. Dia lebih banyak dari Goji, lebih banyak daripada Ci. Terus transfernya juga dia 2 MB lebih besar ya gitu. Jadi dia dalam Goji dalam 1 second bisa nge-handle 150 ribuan request, kalau Ci 127 gitu sih. Jadi kesimpulannya yang pertama di sini kita dapat fast HTTP yang paling kenceng ya, bisa dibilang ya. Yeah. Paling bisa nge-handle request yang banyak dibanding Ci sama Goji gitu. Tapi dari sisi pemakaian memori mungkin dia signifikan lebih besar ya, bisa hampir 2 kali lipat lah.
Iya. Mungkin ini berkaitan sama karena dia pakai konteksnya sendiri, nggak tahu itu entah alokasi memori lebih gede jadi agak membludak di sininya. Iya, karena dia pakai wrapper dari fast HTTP bukan net HTTP gitu. Jadi itu trade off-nya lah bisa dibilang, kalau mau lebih kenceng tapi nggak terlalu peduli sama resource bisa pakai fast HTTP gitu sih. Gitu. Oke, mungkin sesi di sini kali ini sampai sini aja. Buat episode ini kalinya sampai sini aja. Nanti kita lanjut ke depannya bahas topik yang lain gitu sih. Ya, thank you.